kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait buku yang berjudul Orang Sakai di Riau, Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia. Anggota kami terdiri dari Rifka Nova Luciana, saya sendiri, Dinisa Dianti, kemudian Sheryl Alicia. Dan outline yang akan kami bawakan yaitu gambaran umum, karakteristik, tipe kepemimpinan, kegiatan-kegiatan penting, perubahan-perubahan, beserta kesimpulan. Yang pertama, gambaran umum, justifikasinya yaitu orang Sakai merupakan salah satu kelompok sosial yang dikenal sebagai kelompok terasing. Orang Sakai walaupun telah banyak yang memeluk agama Islam, namun masih meyakini animisme atau bisa disebut dengan agama asli mereka, sehingga masih sangat kental dengan nuansa mistik dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, karena mereka masih percaya dengan adanya hantu yang ikut menempati rumah dan ladang-ladang mereka. Jadi oleh karena itu mereka masih sering mengadakan ritual-ritual untuk memberikan sesajen kepada hantu-hantu tersebut. Begitu pula di kehidupan sehari-hari orang Sakai itu masih meninggikan sistem kekerabatan. Mereka sering saling membantu di antara kerabat maupun tetangga, karena orang Sakai itu sangat bergantung kepada ladang. Jadi sistem kekerabatan ini digunakan untuk bertahan hidup dengan mengandalkan ladang dan merambah hutan. Kemudian anggota asli dari orang Sakai ini memiliki ras Wedoid dan Astroloid. Nah, namun saat ini di dalam kelompok sosial orang Sakai terdapat juga orang Jawa. Nah, akibat adanya Romusa ini yang dilakukan oleh Jepang, banyak orang-orang Jawa itu yang kabur dan diselamatkan oleh orang Sakai, sehingga banyak juga mereka itu melakukan pernikahan dengan orang Jawa. Nah, untuk jumlah penduduknya ini orang Sakai sebanyak 1038 keluarga atau sejumlah 4.995 jiwa, dan terdapat 357 keluarga yang dimukim dan dibina di tempat PKMT. Untuk gambaran umum itu, lokasi geografis ini orang Sakai tinggal di Kecamatan Mandau serta Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dan untuk gambaran umum selanjutnya yaitu sejarah orang Sakai. Untuk dari Moskowski, jadi nenek moyang orang Sakai ini yaitu Vedoid bermigrasi pada abad ke-14 ke Riau atau tepi sungai Gazip. Nah, kemudian kerajaan Gazip ini dihancurkan oleh kerajaan Aceh, sehingga mereka itu pindah ke hutan di sekitar Gazip, yaitu di Mandau, Rokan, dan anak sungai dari Siak. Kemudian berdasarkan sejarah dari Bekari tahun 1970 ini, jadi orang Sakai itu berasal dari Pagaruyung atau kerajaan Paguruyung. Karena kerajaan ini sudah penuh sekali, maka rajanya itu mengutus rombongan untuk mencari wilayah baru. Nah, rombongan 190 orang ini kemudian menemukan sungai Mandau dan menetap. Setelah dianggap sungai ini aman, kemudian rombongan ini kembali ke kerajaan Pagaruyung dan melapor pada raja tersebut. Kemudian diutuslah 3 prajurit tersebut, namun 3 prajurit ini tersesat dan sampai ke Konto Basalam. Nah, prajurit ini lalu diutus dan menyerahkan diri ke rajanya, dan kemudian mereka diutus untuk mencari 100 penduduk untuk membangun kerajaan tersebut. Nah, setelah sukses membangun kerajaan tersebut, raja ini mengalihkan pembangunan ke kerajaan Rokan kanan kirinya itu. Kemudian karena raja Rokan ini dinilai terlalu kejam, maka 5 keluarga itu melarikan diri dan sampailah di Mandau. Nah, setelah sampai di Mandau itu mereka meminta untuk diberi tanah untuk hidup, sehingga 5 keluarga ini tinggal di 5 wilayah tersebut dan beranak dan bertambah. Kemudian 5 wilayah ini disebut dengan perbatinan dan sekarang dijadikan sebagai desa-desa. Nah, terdapat juga nih perbatinan lain yaitu perbatinan 8 yang berisi orang-orang yang melarikan diri dari Pagaruyung. Kemudian setelah itu Raja Siak itu mengangkat beberapa orang Sakai menjadi batin untuk mempermudah dalam pembayaran pajak. Kemudian saat Belanda dan Jepang menjajah Indonesia itu orang Sakai tidak diperhatikan, dan saat Indonesia merdeka itu pemerintah berusaha untuk membebaskan mereka atau orang-orang Sakai itu dari keterasingan. Setelah itu karena kota Duri ini semakin berkembang dan menjadi ibu kota dari Mandau, akhirnya orang Sakai ini berpindah gitu. Terus mereka berpindah ke kerabat maupun ke PMT, dan sekarang ini PMT berubah nama menjadi PKMT yang sekarang letaknya itu di Sialang Rimbun. Yang pertama itu karakteristik berupa interaksi dan proses sosial. Yang pertama ada exchange, yaitu orang Sakai ini yang akan menanam padi itu akan dibantu tetangga maupun kerabatnya, kemudian akan bergantian untuk membantu ke ladang mereka masing-masing. Kemudian pula ada interaksinya itu saat musim panen, kerabat dan tetangga juga yang memiliki ladang itu akan ikut membantu kegiatan atau interaksi cooperation atau kerjasama, yaitu saat melakukan pencarian kayu bosi. Setiap rombongan itu akan dipimpin oleh seorang bos atau pemimpin, kemudian mereka bekerja sama untuk mencari kayu bosi atau kayu gaharu ini. Kemudian ada juga interaksi berupa konflik, yaitu di masyarakat orang Sakai ini akan terjadi konflik ketika terjadi saling peminjam-meminjam, namun si peminjam tersebut tidak membayar walaupun sudah ditegur oleh batin maupun kerabatnya. Kemudian akan terjadi konflik juga ketika adanya pelanggaran dalam aturan-aturan berladang. Karakteristik selanjutnya yaitu
ada bahasa, nilai, dan norma. Ada bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Sakai ini, yaitu bahasa Sakai, dan orang Sakai juga mampu atau bisa menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau. Sedangkan nilai-nilai yang ditanam oleh orang-orang Sakai ini, mereka itu masih menganggap adanya antu atau hantu yang hidup saling berdampingan. Begitupun dengan roh-roh orang Sakai yang sudah meninggal juga, mereka menganggap mereka saling berdampingan hidup dengan mereka, sehingga mereka itu harus memiliki hubungan yang baik agar hantu-hantu tersebut juga baik kepada mereka. Kemudian nilai selanjutnya itu orang Sakai selalu menekankan adanya kebersamaan atau gotong royong, terutama dalam melakukan aktivitas, contohnya dalam aktivitas berladang. Dan nilai selanjutnya juga orang Sakai itu sangat memegang teguh tradisi dan ketentuan saat meladang. Sebelumnya perkenalkan Rifka 154-20013. Selanjutnya adalah norma yang ada dalam kehidupan orang Sakai. Norma ada dua, yaitu norma hukum dan norma adat. Yang pertama, untuk norma adat, merupakan norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang Sakai. Contohnya adalah saat orang Sakai akan membuka lahan untuk digunakan sebagai ladang, mereka akan memberitahukan kepada orang yang akan tinggal di samping atau berdekatan dengan lahan tersebut mengenai maksud dan tujuan dari pembukaan ladang. Norma selanjutnya adalah 3 hari sejak masa panen, orang Sakai terdapat pantangan untuk menerima tamu. Jika ada tamu yang berkunjung di luar kelompok, maka terkena denda berupa meninggalkan barang yang dibawa saat bertamu. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum yang diterapkan oleh seorang Sakai yaitu pemberian sanksi kepada orang yang tidak mengembalikan pinjaman utang piutang. Selain itu juga akan diberikan hukuman berupa denda atau pembuangan dari masyarakat jika didapati telah melakukan tindakan kejahatan. Untuk karakteristik yang selanjutnya adalah struktur sosial yang ada di dalam orang Sakai. Untuk struktur sosial yang pertama ada batin yang merupakan kepala desa atau kepala kelompok kekeluargaan. Batin menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dari kehidupan bermasyarakat orang Sakai melalui berbagai sanksi sosial yang berlaku. Yang kedua ada antan-antan. Antan-antan atau wakil batin memiliki tugas untuk mengawasi ditaatinya aturan yang berkenaan dengan sistem perladangan dan menghukum mereka yang bersalah dengan hukuman denda. Ketiga ada tongkat. Tongkat merupakan pembantu antan-antan yang memiliki peran pada bidang struktur administrasi pemerintahan modern yang kedudukannya lebih tinggi. Tokoh pada struktur sosial berikutnya adalah Monty. Monty memiliki peran dalam bidang legislatif, yakni memantapkan kaidah-kaidah, garis-garis adat, dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan adat serta menjaga kelestarian adat. Dan yang terakhir ada khalifah dan dukun. Mereka berperan sebagai tokoh spiritual dalam kehidupan masyarakat orang Sakai. Karakteristik selanjutnya adalah peranata sosial. Peranata sosial memiliki definisi lembaga sosial ataupun unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Untuk peranata sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendidikan. Dalam aspek pendidikan terdapat sekolah dasar darurat, pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing sehingga masyarakat orang Sakai dapat tetap mengenyam pendidikan. Yang kedua ekonomi, terdapat kegiatan berladang, meramu hasil hutan, dan mandah yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan yang terakhir ada keluarga, di sini terdapat perbatinan. Dalam perbatinan sendiri terdapat 2 aspek yaitu batin 5 dan batin 8. Dengan adanya perbatinan, keluarga orang Sakai sangat loyal dan memiliki rasa kepemilikan serta rasa kekerabatan yang tinggi. Ya, berikutnya saya akan lanjutkan perkenalkan saya Sheryl, NIM 154-20033. Untuk pola komunikasi sendiri, orang Sakai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sakai. Hal ini karena bahasa Sakai dianggap sebagai alat komunikasi antar etnik dan juga dengan penduduk yang berlainan etnis. Kosakata bahasa Sakai sendiri memiliki banyak persamaan dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Minangkabau. Pola komunikasi yang terjadi di antara orang Sakai terjadi dengan searah dan juga 2 arah. Untuk 1 arah dilakukan dengan batin dan jajarannya, dan 2 arah dilakukan oleh antara orang Sakai. Selanjutnya untuk kesehatan sendiri, semua warga permukiman orang Sakai yang tinggal di PKMT mengidap penyakit kurap. Selain itu juga ditemukan mereka menderita penyakit rejan dan juga cacingan. Batuk rejan ini merupakan batuk dengan riak yang banyak. Masyarakat biasanya membuang riak batuk di mana saja. Riak tersebut kemudian dikerumuni lalat yang akan hinggap di makanan dan minuman mereka yang menjadi sumber penyakit.
Selain itu, anak-anak biasanya membuang air besar di halaman rumah, di jalan, dan juga di kebun karena tidak adanya kakus. Hal ini juga sama karena air besar mereka dikerumuni lalat. Selanjutnya, tidak ada hambatan secara budaya untuk menerima obat-obatan modern. Orang Sakai dapat menerima obat-obatan modern, namun terdapat hambatan pada keuangan. Orang Sakai tidak mampu untuk melakukan pengobatan. Masyarakat orang Sakai sendiri hanya ke balai pengobatan jika sudah mengalami sakit yang parah. Namun terdapat upaya untuk mengajarkan minum air yang sudah direbus dan juga membuang air di kakus agar kesehatan orang Sakai meningkat, namun hal ini belum berhasil. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Orang Sakai sendiri dipimpin oleh Raja Siak yang merupakan pemimpin dan penguasa yang diakui orang Sakai. Raja Sakai memberi perlindungan, di sisi lain memberikan kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian. Selanjutnya batin atau kepala kelompok kekerabatan yang menjadi sebuah sosok pemimpin yang mampu menengahi, memberi arahan dan sosok berwibawa bagi orang Sakai. Batin sendiri sebagai orang yang memimpin upacara adat. Seorang batin menjadi utusan Raja Siak dalam melaksanakan beberapa tugas seperti mengawasi, mengatur, memilih, dan juga memiliki kewenangan mengesahkan dan menceraikan dalam perkawinan dan dapat memberikan hukuman kepada masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh orang Sakai. Yang pertama ada mandah, di mana merupakan kegiatan menjelajah hutan atau ladang di sekitar tempat tinggal mereka untuk mencari kayu bosi atau gaharu yang selanjutnya akan dijual. Selanjutnya ada upacara pengangkatan saudara. Upacara pengangkatan saudara ini mengangkat sumpah setia untuk saling tolong-menolong antara orang Sakai dan bukan orang Sakai. Selanjutnya ada sholat omeh, merupakan acara pesta perkawinan berupa penyerahan mas kawin dan pengesahan perkawinan yang biasanya dilakukan 1 hari 1 malam. Selanjutnya ada upacara kenduri, di mana upacara kematian orang Sakai yang meninggal yang disemayamkan 3 hari di dalam rumah untuk menunggu kerabat jauh yang datang. Kerabat jauh ini lalu akan melukai keningnya dan menaruh darah diteteskan di muka dan di dada mayat. Selanjutnya ada dikir, yaitu proses pengobatan yang melibatkan dukun dan mantra, meminta kesembuhan diiringi dengan tabuhan kentang. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi. Orang Sakai sendiri sudah sadar pentingnya menempuh pendidikan. Mereka mengharapkan dengan menyekolahkan anak-anak, mereka bisa memperoleh pekerjaan yang bagus dan juga penghasilan yang cukup. Selanjutnya ada upacara kematian, di mana dulu mayat harus diletakkan di ruang tengah selama 3-7 hari. Namun sekarang sudah menggunakan ajaran agama Islam dan hanya didiamkan 1 hari dan langsung dikuburkan setelah diazan. Selanjutnya, sebelum kemerdekaan RI, harta warisan yang mati diberikan kepada semua kemenakan. Namun sekarang, jika suami meninggal, maka separuh diberikan kepada kemenakan laki-laki dan separuh diberikan kepada anak kandungnya. Yang terakhir, beberapa adat orang Sakai sudah tidak dilakukan lagi semenjak mereka menetap di PKMT. Pertama, adat untuk berpindah tempat tinggal saat keluarga meninggal, dan yang kedua, adat untuk gotong royong dalam memanen padi. Kesimpulannya, dari struktural fungsional pada orang Sakai sendiri dapat terlihat di dalam perbatinannya, yang dimana terdapat batin, antan-antan, tongkat, dan monti. Mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan perbatinan itu. Batin sebagai pemimpin, antan-antan sebagai wakil, tungkek sebagai pembantu antan-antan, dan monti sebagai badan legislatif. Namun setelah orang Sakai direlokasi, struktur tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan kedudukan batin di dalam kelompok tersebut setelah digantikan oleh kepala desa. Untuk konflik sendiri, konflik yang ada di orang Sakai terjadi saat mereka direlokasi ke PKMT, yaitu adanya pencurian dan perzinahan, pembagian jatah kebutuhan sehari-hari dari Departemen Sosial Riau yang dianggap tidak merata, pelanggaran mengenai aturan-aturan berladang, dan juga tersinggungnya harga diri atau kehormatan. Selanjutnya, simbol interaksi. Orang Sakai sendiri menilai posisi mereka sebagai masyarakat yang terasing. Walaupun sebenarnya orang Sakai tidak mau dianggap seperti itu, karena pengertian yang mencakup konteks yang merendahkan derajat dan penghormatan mereka. Orang Sakai merasa mereka dianggap bodoh, terbelakang, miskin, dan tidak berdaya serta hina. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.